Baik, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu tentang update data ya. Ini tentang penggantian PIC ya. Jadi kalau misal si PIC-nya berubah ya, nggak mau PIC-nya nggak mau direktur, misal komisaris saja ya, atau nggak mau direktur utama, cukup direktur keuangan aja ya, atau misal ganti direktur dan sebagainya ya. Jadi intinya ganti PIC. Kemudian penambahan hak akses pegawai atau kuasa ya. Jadi misal PIC-nya nggak mau ngerjain sendiri ya, jadi menugaskan Bapak Ibu sebagai staff accounting atau tax ya untuk mengerjakan urusan perpajakannya ya, bisa. Kemudian pendaftaran kuasa oleh pemberi kuasa ya, misal Bapak Ibu perusahaannya menggunakan jasa konsultan pajak ya, itu nanti bisa dibuatkan kuasa ya si konsultan pajaknya. Kemudian pencabutan hak akses ya, misal mana tadi ya, pencabutan hak akses ya, misal si karyawannya sudah resign ya, atau pindah bagian gitu ya, jadi hak aksesnya dicabut, atau kontrak ke konsultan pajaknya sudah berakhir, nah jadi hak aksesnya dicabut. Nah oke, yang pertama penggantian PIC ya. Nah PIC ini awalnya nanti akan merujuk ya, artinya siapa sih PIC di Cortex. Nah PIC-nya ini merupakan PIC sesuai dengan data di DJP online ya, di DJP online menu profil penanggung jawab ya. Nah PIC merupakan pihak yang memiliki otoritas penuh untuk mendaftarkan, mengubah, atau menghapus hak akses pihak-pihak terkait yang ada di dalam Cortex. Ya, default PIC di dalam Cortex untuk pertama kali mengacu pada isian yang ada di kolom identitas penanggung jawab di DJP, di laman DJP online ya. Jadi ini PIC ini super usernya ya. Dia bisa melakukan apa saja, mendaftarkan, mengubah kuasa, menghapus hak akses dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu pastikan lagi, silakan cek di DJP online menu profil bahwa nama di sini merupakan benar-benar nama yang akan dijadikan PIC ya. Biasanya direktur utama, direktur, komisaris, kepala kantor dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk melihat nama PIC di portal profil saya ya, di pihak terkait. Nah, gulir ke kanan. Nah, ini apakah penanggung jawab, nanti ada checklistnya ya. Hanya ada satu PIC untuk satu badan. Ya, gimana untuk ganti PIC-nya? Misal bukan si A ya, PIC-nya mau diganti ke si B ya. Maka untuk ganti PIC langkahnya tuh masuk menu profil ya, kemudian informasi umum ya, kemudian tekan tombol edit ya, kemudian edit di pihak terkait ya, kemudian edit. Nah kemudian apakah PIC, nah ini centangnya dilepas ya, kemudian save ya. Nah kemudian tinggal tambah PIC yang baru, atau kalau nama nya sudah ada, misal tadi PIC-nya Pak Robi Kartiko, nah kemudian diganti Hendro Darwis, maka diedit PIC di Robi Kartiko, lepas centangnya, kemudian kita centang PIC di Hendro Darwis ya. Kalau misal namanya itu nama pengurus baru, belum ada di sini ya, Bapak Ibu klik tambah, kemudian ditambah related person atau related taxpayer ya, pilih related person. Nah kemudian ini dicentang ya, apakah PIC dicentang, kemudian jenis orangnya misal wakil ya. Nah jenis subnya nanti dipilih, NPWP atau NIK-nya diisi, kewarganegaraan diisi ya, validnya sampai tanggal berapa ya. Ini bisa dipanjang-panjangkan saja ya, validnya sampai tanggal berapa. Kemudian klik save, kemudian klik kirim. Oke,
Orang baru yang ditunjuk sebagai PIC memiliki otoritas akses penuh ke akun Cortex wajib pajak badan yang diwakilinya. Orang ini dapat mengelola seluruh fitur dalam Cortex dan menandatangani segala permohonan yang diajukannya ya. Jadi pastikan PIC ini memang benar-benar orang yang mempunyai otoritas ya. Kemudian sementara pengurus lain atau orang yang ada di dalam pihak terkait ya yang bukan PIC harus ditentukan terlebih dahulu batasan otoritasnya ya. Misal bisa pembuatan atau penandatangan bukti potong saja ya, atau pembuatan atau penandatangan SPT masa saja ya. Caranya sama seperti assign role representatif yang akan dijelaskan. Ya, jadi yang bisa akses penuh ke dalam konteks semua menu ini hanya PIC ya. Nah, pengurus lain itu tidak bisa akses penuh ya, harus diberikan role akses dulu ya oleh PIC ya. Misal di dalam satu perusahaan staf pajaknya ada 3 ya. Yang pertama khusus untuk mengurus PPN, maka dia hanya diberi akses misal faktur pajak dan PPN saja ya. Jadi dia tidak bisa mengakses ibu pot dan lain-lain ya. Ya, misal orang kedua dia mempunyai akses untuk membuat bukti potong 21 ya, maka dia hanya bisa mengakses ibu pot SPT 21 saja ya. Kemudian misal orang ketiga dia diberikan akses untuk melakukan permohonan ya ke KPP, maka dia hanya bisa mengakses layanan permohonan saja gitu ya. Oke. Gimana misal kuasanya atau staf pajaknya hanya 1, dia diberikan akses ke semuanya, bisa ya. Jadi terserah PIC. Kemudian ini penambahan akses pegawai ya. Jadi misal PT-nya Raka ingin menunjuk seorang pegawai ya yang bisa mengisi pajak ya, admin tax-nya ya, dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Pegawai ini ditunjuk bernama Rahamudi, nicknya sekian. Seperti apa langkahnya? Login TP portal ya, menggunakan login PIC ya, NPWP-nya berarti ya. Kemudian impersonate ke badan, kemudian pilih informasi umum ya, pilih edit ya, di sini informasi umum, pilih edit ya. Kemudian pihak terkait pilih tambah ya, ke bawah pihak terkait. Nah, ini pilih tambah ya, tambah misal related person ya, diisi semuanya ya, kemudian save. Kita pakai slide saja ya. Tambah, kemudian related person. Nah, kalau related taxpayer ini apa? Ini untuk WP lain ya, misal grup perusahaan ya, pemilik manfaat, penanggung pajak dan sebagainya ya. Ditambah, diisi semuanya, kemudian klik save ya, kemudian kirim. Nah, kemudian kalau sudah kirim maka namanya akan muncul di wakil atau kuasa saya ya. Oke. Kemudian tampilkan role ya, di wakil kuasa saya tampilkan role. Kemudian ini role-nya sebagai apa ya. Kemudian save. Nah, seperti itu ya. Coba kita lihat di sini wakil kuasa ya. Kemudian ini tampilkan role ya. Di menu ya, di profil saya, kemudian wakil kuasa, tampilkan role. Nah ini pilih role-nya ya, sebagai nggak bisa digedein. Nah ya, tampilkan role. Nah misal
annual tax return drafter ya. Jadi dia hanya pengkonsep SPT tahunan saja ya. Misal ini 21 saja ya. Artikel 2126 withholding ya. Ibu pot withholding ini ibu pot unifikasi ya. Period income tax return. Nah, oke. Stamp dati ya, biometri, tax invoice, faktur pajak ya, tax withholding ya, ini bukti potong ya, VAT tax return SPT masa ya. Jadi bisa ditentukan gimana kalau semua ya, tinggal centangin aja semua gitu ya. Jadi kalau misal dia hanya SPT tahunan saja ngerjainnya gitu ya, ya berarti ini aja ya, daftar dan signer boleh ya gitu ya. Misal pegawai saya hanya ngurusin PPN saja ya, yang lain biar diurusin saya atau orang lain ya, maka pilih aja nih VAT tax return gitu ya. Oke, seperti itu untuk penambahan kuasa. Untuk penambahan akses pegawai ya. Sekarang penambahan kuasa ya, ini contohnya konsultan pajak ya. Agar seorang konsultan pajak dapat ditunjuk oleh wajib pajak sebagai kuasa, maka orang tersebut harus terdaftar dalam database kuasa di Cortex ya. Pendaftaran ini dapat dilakukan oleh konsultan pihak terkait tersebut untuk mendaftarkan dirinya ke KPP melalui laman Cortex yang dimilikinya. Nah, contohnya PT Ngeraka ingin menunjuk seorang konsultan yang mewakili dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya di aplikasi Cortex. Konsultan ditunjuk bernama A dengan nik sekian ya. Seperti apa langkahnya? Oke. Nah, ini dari sisi pemberi kuasa, berarti sisi perusahaan ya. Login menggunakan biasa NPWP pengurus ya, PIC, kemudian impersonate ya, kemudian di wakil kuasa saya, new representative ya, jadi langsung tambah di wakil kuasa saya new representative ya, kemudian pilih konsultan pajak ya, atau pihak lain yang ditunjuk ya, kemudian cari. Nah, ada misal namanya ya. Jadi si konsultan pajak ini harus terdaftar dulu ya di aplikasi Cortex gitu. Biar apa? Biar ketika dicari nicknya, NPWP-nya, nah, namanya langsung ada gitu ya. Kemudian pilih role akses yang diberikan seperti tadi ya. Nah, ini role aksesnya mana aja gitu. Oke. Nah, ini kapannya ya, pemberi kuasanya, misal kontraknya kapan sampai kapan gitu ya. Oke. Kemudian centang ya, ini tax assessment order tax dokumen ya, surat pernyataannya mungkin ya. Tinggal save. Nah, kemudian ketika save, tanda tangan sertifikat elektronik ya menggunakan Passphrase PIC. Oke. Ya, kemudian ini pencabutan kuasa ya, misal kontrak dengan konsultan pajaknya sudah selesai ya. Misal PT Ngeraka ingin mengganti konsultan yang mewakilinya dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajibannya dalam aplikasi Cortex, sehingga harus mencabut hak akses konsultan tersebut. Seperti apa langkah yang harus dilakukan pada aplikasi Cortex atas kondisi tersebut ya. Jadi ini untuk mencabut kuasa ya, login menggunakan NPWP PIC ya, kemudian impersonate, kemudian wakil kuasa ya, kemudian klik revoke ya. Kemudian di halaman ini ditunjukkan keterangan otoritas kuasa akan dicabut ya, meliputi jenis pajak, layanan, hak, kewajiban yang selama ini telah dikuasakan oleh kuasa tersebut ya. Kemudian centang dan klik revoke ya, kemudian tanda tangan digital. Nah, sudah seperti itu ya untuk
mencabut kuasa. Oke.